Maka kita ketika berbicara selalu tentang memberi, pasti ikhlas yang jadi masalah. Ada duit 3 juta di kantong, begitu datang orang minta, dikeluarkan 2.000 rupiah. Ditanya istri, "Pak, kok cuma segitu?" Yang penting ikhlas. Kan itu yang selalu jadi masalah. Akhirnya ikhlas ini menjadi kambing hitam terus-menerus. Apa kata beliau? Kapan saatnya umat Islam berhenti mengambing hitamkan ikhlas? Ikhlas selalu yang dikambing hitamkan untuk alasan bersedekah kecil. Sekarang katanya sudah saatnya kita menilai dari orang yang menerima. Apa yang bisa diterima, dimanfaatkan oleh yang menerima. Kalau cuma sekedar 2.000 rupiah. Maka lebih baik kata beliau bersedekah 2 juta tak ikhlas daripada bersedekah 2.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, mari kita bersyukur memuji Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita sampai pada hari ke-22 bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa yang sudah kita lakukan 22 hari yang lalu. Dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk mengisi sisa Ramadan ini dengan baik hingga kita keluar sebagai orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, Abu Hurairah pernah bercerita, satu ketika ada seorang tamu laki-laki datang ke rumah Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, celakalah aku. Aku dari laki-laki itu kepada Nabi." Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang membuat engkau celaka?" Dijawabnya, "Aku berhubungan suami istri di siang Ramadan dengan istriku, ya Rasulullah." Memang kadang-kadang justru meningkatnya selera itu di dalam bulan Ramadan pula. Ini untung bekerja. Kalau tidak, mungkin sama dengan laki-laki. Jadi kata Nabi kepada dia, karena sudah melanggar, maka Nabi tanya, "Apakah engkau bisa memerdekakan hamba sahaya?" Dia bilang, "Tidak bisa, karena saya tidak memiliki hamba sahaya." Kalau begitu kata Nabi, "Engkau bisakah memberi makan 60 orang miskin?" Juga tidak ya Rasulullah, karena saya sendiri sudah cukup miskin. Lalu kata Nabi, "Jika begitu duduk sebentar." Tak lama setelah itu datanglah sahabat yang lain membawa sekotak kurma. Cuman di situ tidak dijelaskan ini kotak terbuat dari apa dan apa judulnya, apakah kurma Dubai atau kurma-kurma yang lain. Karena sekarang kan banyak kotaknya, yang tak boleh dibeli itu kotak kurma Israel. Itu jangan. Kalau yang lain beli saja. Begitu Nabi menerima sekotak kurma ini, diserahkannya kepada laki-laki yang sedang bertanya, yang tadi bertanya dan masih duduk di situ. "Serahkanlah ini," kata Nabi, "kepada orang-orang miskin di antara kalian, di antara engkau." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, di kampung itu tidak ada yang lebih miskin dari saya, ya Rasulullah." Akhirnya Nabi tertawa dan kata beliau, "Kalau begitu, berikanlah kurma ini kepada anak dan istrimu." Dia pun pulang dan kisahnya pun berakhir, tausiah kita pun habis. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang luar biasa ini, Ibu Bapak? Pertama, betapa Nabi itu
memiliki rasa kasih sayang kepada orang miskin itu luar biasa. Hingga kalau kita lihat dari sejarah hidupnya, memang tidak pernah beliau meninggalkan orang-orang yang lemah-lemah ini. Sempat satu kali Nabi SAW berhadapan dengan seorang lelaki buta. Lalu kemudian ada orang-orang musyrikin Mekah mencela. Lihat Muhammad, teman-temanmu orang-orang yang tak hebat, tak punya pendidikan. Ini contohnya, buta. Lalu Nabi pun berpaling dari sahabat yang buta ini. Maka Allah langsung menurunkan Jibril, menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Langsung ditegur Allah Rasulullah. Nah, pesan ini disampaikan oleh Jibril kepadanya karena Nabi harus tetap memelihara style beliau yang memiliki kasih sayang dan perhatian yang sangat besar kepada orang-orang yang lemah. Penyebabnya ibu bapak, boleh kita katakan 2/3 daripada orang Islam itu dari awal itu merupakan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sedikit jumlahnya orang-orang mampu. Yang mampu Utsman, Abu Bakar, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Tapi yang lain dari itu standar kehidupannya. Kalau tidak boleh kita katakan mereka itu miskin. Nah, jika agama ini hanya menyentuh level-level orang-orang kaya saja, maka agama ini akan cacat. Dan disitulah kegagalan dakwah. Ini bisa kita lihat dari dialog yang pernah disampaikan kepada pemimpin Romawi, Bizantium yang berada di Konstantinopel. Apa katanya? Siapa Muhammad yang kau bilang itu? Apakah dia anak yatim? Iya. Apakah dia ini anak ayahnya meninggal ketika dalam kandungan? Iya. Apakah pengikutnya orang-orang kaya? Tidak. Justru pengikutnya orang-orang miskin. Apakah banyak orang-orang miskinnya? Iya. Kalau begitu, kata pembesar Konstantinopel, berarti dia benar adalah seorang nabi. Karena nabi tidak diutus oleh Allah Ta'ala, melainkan dia punya perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, apa katanya? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan. Dan matikanlah aku juga dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkanlah kelak aku bersama orang-orang miskin. Ada yang menafsirkan kalimat beliau ini, artinya dalam agama ini yang paling baik itu miskin. Jika ini menjadi satu ketetapan, kira-kira kita siap apa tidak? Ini kalau tidak dijawab nggak jalan ceramah kita ini. Ada yang bilang begitu. Kalau begitu agama ini menyuruh kita miskin. Tapi ada analisa yang menarik. Itu bukan memerintahkan kita menjadi miskin, tapi kita memiliki hati seperti orang miskin. Boleh kita pegang dunia ini sekuatnya. Boleh kita miliki apa saja di atas dunia ini. Tapi hati kita serendah hati orang miskin. Maka kalau kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang rendah hati, sama seperti orang miskin. Orang miskin itu kan memang hatinya paling rendah. Kecuali orang miskin yang sombong. Karena ada juga yang sombong, ibu bapak. Dia miskin, ceritanya boleh bau aja kemana-mana. Sebenarnya boleh bau itu di rumah saya udah gak selera saya. Udang itu biasa dimakan anak saya. Awak yang payah makan. Ada juga yang begitu, tapi mayoritas hatinya rendah. Duduknya rendah, bisa berbicaranya rendah. Bahkan kalau dia meminta, ada khas suara yang tak dimiliki oleh peminta yang lain. Sampai kepada salam juga begitu. Maka kalau datang ke rumah kita, salamnya agak tegas, itu keluarga. Assalamualaikum, mesti keluarga. Kalau tidak, tetangga. Tapi kalau dia sedikit main, Assalamualaikum, itu kemungkinan besar penagih hutang. Kalau di ayunnya lebih daripada itu, Assalamualaikum,
Ayo, kira-kira siapa? Itu pengemis. Kenapa dia merendahkan? Karena itulah karakteristik. Nah, disebabkan memang karakter dari agama ini adalah cinta kepada orang miskin, kasih kepada orang miskin, maka syariat agama ini pun mencakup dari karakter itu. Itu sebabnya Allah mengatakan tak disebut orang beragama yang benar kalau dia tidak memiliki perhatian kepada orang miskin. Hingga ketika kita melaksanakan ibadah seperti ini sekarang, orang miskin pun tidak juga ditinggalkan oleh Allah. Tetap diperintahkannya melalui lisan Rasulnya agar kita memperhatikannya dalam bentuk zakatul fitri. Zakat fitrah itu sebetulnya adalah representasi daripada karakteristik agama ini. Bahwa agama ini adalah agama yang memiliki perhatian. Bukan hanya soal ibadah. Dari mana kita bisa tahu itu? Lihat tujuan dari zakat fitrah itu. Apa kata Nabi? Kayakanlah orang-orang yang meminta-minta itu pada hari ini. Kalau kita perhatikan perintah Nabi ini, Ibu Bapak, unik. Nabi tidak menyuruh bayar zakatmu. Bukan begitu kata Nabi. Bayar zakat fitrahmu. Enggak juga begitu. Tapi kayakan mereka. Artinya bagaimana cara mengayakan mereka ini? Jangan biarkan mereka meminta-minta lagi pada hari-hari seperti ini. Karena biasanya orang kalau sudah merasa kaya, dia akan berhenti meminta. Tapi kalau masih meminta, itu berarti miskin. Walaupun di dalam kantong kreseknya ternyata ada 150 juta. Tapi berarti kan dia miskin mentalitas. Nabi tidak mengizinkan, jangan biarkan orang-orang yang miskin itu meminta-minta pada hari ini. Ini kan standar ukurnya susah, Ibu Bapak. Kalau dibawa kepada zakat fitrah 2,5 kilogram atau 2,7 kilogram. Nampak? Tapi mengukur orang jangan meminta-minta lagi itu susah. Maka targetnya sebetulnya bukan soal jumlah, tapi soal pengaruh. Kalau kita bisalah mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Allah dari agama, dari syariat ini, bagaimana orang-orang itu berhenti meminta. Jadi tidak lagi menjadi budaya seperti sekarang. Sekarang kalau kita lihat begitu banyak, dan modelnya macam-macam. Ada yang memang hobinya meminta-minta. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya sudah tawarkan kepadanya pekerjaan, dia tidak mau. Saya tawarkan diberi modal, juga tidak mau. Padahal modal itu tidak saya minta ke Bang Riau itu. Dari saya sendiri. Ibu mau tidak saya carikan guru buat kue, nanti saya belikan bahan kue, ibu tinggal buat, yang jual kue itu saya. Saya yakin laku. Bayangkan kalau saya hadirkan di sini sekarang kue orang miskin, pasti kita beli. Daripada membeli di pasar. Onde-onde di pasar 10.000, ini orang miskin punya 20.000, mana lebih mau? Lama juga mikirnya kalau begitu. Kalau sama-sama 10.000, pasti dibeli. Saya berikan kepada ibu nanti hasilnya, saya nggak ambil apa-apa. Dengan santainya dia berkata, nggak mau. Nggak mau. Apa sebab ibu tak mau? Kalau saya nanti buat kue, katanya, maka saya akan berhenti ngemis. Rupanya ngemis itu menarik, Bang. Orang buta di Harapan Raya itu sampai saya ke rumahnya. Saya mau masuk itu saya ragu. Ini benar tidak orang buta di dalam? Lagu dangdutnya bukan main kencangnya. Tapi lagu dangdut itu lagu dangdut Asep Irama. Tuhan, yang buta juga ternyata. Jadi dia memang ada koneksi. Sampai saya ke dalam rumahnya, saya tanya beliau, ibu mau tidak kami berdayakan? Gak mau. Bagus dia meminta-minta lagi. Karena katanya kalau ngemis itu bisa dapat sampai 200.000 satu hari. Artinya kalau dia 200.000 satu hari kali 30, 6 juta. Ada gaji yang 6 juta di sini? Yang 6 juta ke bawah ada, Pak? Ada, guys, saya pikir yang di dalam gak usah ngangkat tangan, gak akan segitu. Tapi ada. Inilah yang menyebabkan akhirnya mereka memiliki mentalitas miskin. Maka zakat fitrah yang diperintahkan oleh Allah itu bukan hanya sekedar urusan pahala pada kita, tapi juga urusan pengaruh yang telah akan kita berikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita.
Memang sudah saatnya umat Islam itu berhenti berpikir soal apa yang saya dapat. Tapi sudah mulai berpikir tentang bagaimana ini bisa mereka manfaatkan. Karena hidup ini untuk manfaat, Ibu Bapak. Bukan untuk diri kita sendiri. Itu sebabnya Mara Adil, seorang penulis buku kecil berkebangsaan Minang, Sumatera Barat, warga negara. Ditulisnya buku kecil. Judul buku kecil itu sedikit nyentrik. Bersedekahlah besar walaupun tidak ikhlas. Saya begitu membaca judulnya, kacau penulisnya. Karena kita selalu menganjurkan ikhlaslah, ikhlaslah. Sementara dia tulis, bersedekahlah besar walaupun tidak ikhlas. Bapak-bapak setuju tidak kalau begitu bunyinya? Kayaknya jawabannya mesti diistikharahkan dulu ya. Apa jawaban yang sesungguhnya? Saya juga sama dengan Tuhan. Tapi karena penasaran saya itulah akhirnya saya beli buku dia itu. Kadang-kadang kan memang membuat iklan ini harus yang aneh-aneh. Dulu ayam goreng, sekarang nggak laku lagi. Yang laku itu ayam penyet. Itu masih normal itu. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ayam tertubruk. Ayam lepas. Macam-macam. Untuk menarik. Saya pun akhirnya tertarik dengan buku itu. Maka saya baca. Apa sebetulnya maksud penulis ini? Rupanya dia melihat dari arah belakang, sementara kita selalu melihat dari arah depan. Dia melihat dari sisi penerima, kita selalu melihat dari sisi yang memberi. Maka kita ketika berbicara selalu tentang memberi, pasti ikhlas yang jadi masalah. Ada duit 3 juta di kantong, begitu datang orang minta, dikeluarkan 2.000 rupiah. Ditanya istri, Pak, kok cuma segitu? Yang penting ikhlas. Kan itu yang selalu jadi masalah. Akhirnya ikhlas ini menjadi kambing hitam terus-menerus. Apa kata beliau? Kapan saatnya umat Islam berhenti mengambing hitamkan ikhlas? Ikhlas selalu yang dikambing hitamkan. Untuk alasan bersedekah kecil. Sekarang katanya sudah saatnya kita menilai dari orang yang menerima. Apa yang bisa diterima, dimanfaatkan oleh yang menerima. Kalau cuma sekedar 2.000 rupiah. Maka lebih baik kata beliau bersedekah 2 juta tak ikhlas daripada bersedekah 2.000 rupiah ikhlas. Sesuai tidak? Saya tunggu jawabannya sampai jam 1:30. Kalau bersedekah 2.000 rupiah dipegang oleh seorang anak miskin, apa yang bisa dibelinya dengan 2.000 rupiah? Bakwan sekarang 2.300 harganya. Jadi kalau dibeli 2.000, terpaksa sepertiganya dipotong penjualnya. Enggak kenyang satu orang, tapi dengan 2 juta, walaupun tidak ikhlas kata beliau, 40 sampai 50 orang anak yatim bisa makan 3 kali dalam satu hari. Setidaknya mereka tidak lapar pada hari itu. Nah mungkin tak bagus karena tidak ikhlas, tapi jangan lupa katanya manfaat hidup yang kita berikan menolong orang lain itu juga tidak pernah Allah sia-siakan. Karena kalau ukuran-ukuran yang baik saja yang diberi, Allah tidak akan berterima kasih kepada seorang lelaki yang memberi anjing minum. Anjing yang diberinya, bukan orang. Padahal anjing itu paling kita takuti, takutnya bukan karena dia galak, najis. Ada tetangga melihara anjing, tetangga itu pun kita lihat macam enggak sampai ke sana. Saya potong di macam saja, karena ini ada videonya masalah. Nanti beredar kemana-mana, wah saya diserang. Saking begitu tidak nyamannya kita dengan anjing. Tetapi ketika ada kebaikan yang diterima oleh anjing itu, Allah berterima kasih kepadanya. Maka oleh karena itu, pola pikir daripada umat Islam itu mestinya sudah berubah. Jangan selalu berpikir, saya masuk surga, saya masuk surga. Silahkan masuk surga, tapi jangan Anda sendiri, bawa orang-orang miskin itu juga sekaligus. Itu lebih hebat. Kalau bisa kita memasukkan diri kita ke surga, jempolnya 1. Tapi kalau kita juga bisa membawa orang lain masuk surga, jempolnya 5. Tapi yang saya angkat cuma 2. Karena saya pun cuma 4. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dari zakatul fitrah itu. Maka oleh karena itu ibu bapak, hendaklah kita menunaikan zakat fitrah itu karena kita sudah hampir di penghujung
bulan Ramadan pada hari. Ada orang bertanya, boleh dari awal kita tunaikan? Boleh. Karena tidak ada larangan. Menurut Imam Malik seperti itu. Masuk saja bulan suci Ramadan, itu sudah boleh ditunaikan. Tapi mayoritas ulama mengatakan wajibnya membayar itu ketika sudah terdengar takbiran di malam terakhir atau di hari terakhir bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah datang wajibnya. Cuman kan kalau kita tunggu datang wajibnya, kemana orang miskin itu kita cari? Sudah malam. Apalagi kalau kita lihat Nabi memberinya pagi sebelum sholat. Pagi sebelum sholat nggak ada pikiran kita untuk orang-orang yang tadinya harus menerima zakat fitrah itu. Yang ada sarung papa hari ini jenisnya apa? Oh, Wadimor. Kenapa harus Wadimor? Ya itu iklan yang selalu Nabi. Wadimor sarung istimewa katanya. Kemudian sorbannya apa? Kopiahnya apa? Sibuk. Karena itu adanya pandangan bahwa boleh membayar seawal bulan Ramadan itu merupakan solusi yang paling antipatif agar tidak terlalu molor sehingga hak-hak orang fakir itu tidak kita berikan. Ini yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua, tentu saya bawa kepada profesi saya, yaitu zakat mal. Alhamdulillah sebagian besar kita sudah ada zakat mal. Tapi perlu kita ketahui, zakat mal itu artinya harta. Yang namanya harta itu bukan hanya gaji. Maka kalau kita punya ada sumber-sumber harta yang lain, itu juga termasuk di dalam hitungan. Kalau sekarang ini kan masih gaji di tempat kerja kita ini, alhamdulillah sudah payroll dan peningkatan zakat kita luar biasa dan sangat bagus. Tapi zakat itu bukan hanya itu. Orang punya sawit banyak, dia pegawai. Yang wajib zakat itu bukan hanya pegawainya saja, sawitnya juga harus dizakatkan. Karena itu termasuk daripada income yang mendatangkan kekayaan. Kan rata-rata ibu bapak kalau pejabat tinggi itu lebih banyak hartanya bersumber dari yang non gaji berbanding gaji. Gaji itu berapalah? 20 juta. Kalau 20 juta itu eselon berapa? Kita pakai eselon tidak? Saya lebih tidak lagi. Tak tahu saya eselon berapa jumlah eselon kok saya tak tahu. Taruh 20 juta, itu gaji. Tapi dia tak pakai gajinya ini karena ada kebun kelapa sawit 65 hektar. Kemudian ada rukonya 17 pintu. Ada pula toko emasnya 16 biji, 16 apa. Enggak perlu lagi dia dengan itu. Maka yang dizakatkan itu bukan hanya sekedar pendapatan gaji, tapi keseluruhan dari mal, harta. Itulah yang disebut dengan mal itu. Karena itu perhitungannya harus include semuanya. Masuk, ini gaji saya, ini pendapatan kelapa sawit, ini ruko tadi, ini toko emas. Nah, nanti potong-potongannya gimana Ustaz? Dikeluarkan setelah gaji dikeluarkan. Setelah zakat dikeluarkan. Bayar zakatnya dulu, baru dikeluarkan bagian orang rumah, istri pertama berapa, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Kenapa Ustaz pakai keempat? Saya mengambil batas maksimal. Untuk tidak mengecilkan orang-orang yang memang punya bakat. Karena kalau ditengok dari gaya-gaya kita ini punya bakat, tapi tidak punya keberanian. Karena digetak istri takut. Jangan apa coba-coba. Ya. Langsung mumu. Tahu mumu? Macam ayam tak bergerak lagi sama sekali. Bukan saya menganjurkan, tidak. Nah, oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, zakat ini menjadi hal yang diwajibkan oleh Allah ketika kita berada di penghujung bulan suci Ramadan ini. Mari kita tunaikan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Mudah-mudahan dengan demikian bersih harta kita, bersih jiwa kita, dan bersih pula pendapatan kita. Harta kita itu sebetulnya tidak semuanya punya kita. Ada sebahagian titipan Allah supaya kita memberikannya kepada orang miskin. Artinya itu milik orang miskin itu. Kalau kita tidak memberikan kepadanya, maka kita menganiayanya. Bayangkan kalau dia tidak bisa mengkonsumsi hal yang layak disebabkan tidak diberikan haknya. Karena itu ketika orang memberi,
maka dia sudah menjalankan amanah. Saya pernah mendengar satu kalimat dari sahabat Malaysia yang agak unik bunyinya. Apa katanya? Ustaz, zakat itu Ustaz, najis katanya. Saya pikir najis itu, saya sudah lupa, dan saya sering juga mendengar kalimat ini dulu di Malaysia. Saya pikir maksud najis itu seperti anjing tadi. Rupanya najis itu kotoran. Zakat itu katanya najis. Coba kalau dia berada di perut, jika tidak dibuang, apa dampaknya? Begitulah zakat itu jika tidak dibuang dari harta benda kita. Dia akan berdampak pada pribadi, akan berdampak pada pendapatan, akan berdampak pada kesehatan, akan berdampak pada keberkahan, akan berdampak pada sikap anak, istri, dan kehidupan secara umum. Nah, oleh karena itu, dia tidak bisa tentunya ditunda karena tidak ada orang yang ingin hidup susah. Maka di tausiah singkat ini, saya karena memang bekerja di Basnas Provinsi Riau, mengajak kita semua, ayo kita tunaikan zakat kita, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Semoga dengan demikian, maka seluruh fadilah-fadilah Ramadan ini akan dapat kita raih pada bulan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.